Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut mafia manapun, saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI, masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya, ya. Hukuman mati di Indonesia akan diterapkan. Nah, ada peraturan baru yang bakal bikin kita semua tercengang. Jadi, pemerintah Indonesia lagi ngebahas hukuman mati yang bakal diterapkan secara menyeluruh mulai tahun 2026 nanti. Tapi ada twist besar di balik semua itu. Menko Hukum Pak Yusril Iza Mahendra bilang kalau nanti tersangka yang akan dihukum mati nggak akan langsung dieksekusi. Nah, gimana tuh? Jadi mereka tuh bakal dapat masa percobaan dulu selama 10 tahun. Lalu selama masa percobaan itu mereka harus membuktikan kalau mereka itu menyesal apa enggak. Nah, sebelumnya kan kalau terbukti bersalah langsung dieksekusi. Nah, sekarang itu ada kesempatan untuk pertobatan dalam hukuman mati bersyarat ini. Gila nggak tuh? Kalian setuju nggak kalau orang yang akan dihukum mati harus ada masa percobaan selama 10 tahun dulu? Kelamaan nggak sih kalau 10 tahun? Dan apakah mereka masih bisa berubah? Apa langsung dieksekusi aja biar cepet beres gitu loh? Atau ini cuman buat nenangin kekhawatiran masyarakat aja? Tulis pendapat kalian di komentar. Soal kematian saya tidak bicara teologi, tapi dalam konteks ini saya praktisi hukum. Tadi Kurnia mengatakan ini sudah diuji berkali-kali di Mahkamah Konstitusi. Hukuman mati itu tidak melanggar hak asasi manusia. Justru para koruptor lah yang melanggar hak asasi orang. Oleh karena itu menurut saya, coba kita terapkan yang saya bilang. Pak Prabowo berencana membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Waduh Pak, kok repot-repot? Gak usah, gak perlu buang-buang duit, buang-buang anggaran. Lagian percuma aja kalau buat penjara di pulau terpencil tapi fasilitasnya fasilitas mewah, ya sama aja. Gak akan buat jerah para koruptor. Mendingan udah hukum mati atau enggak perampasan aset, miskinkan para koruptor. Udah itu aja, rakyat pasti seneng Pak. Oke, Pak Prabowo, see you. Lu sadar kan, akhir-akhir ini banyak banget kasus korupsi di Indonesia yang kebongkar. Dan ternyata Pak Prabowo di tahun 2011 pernah nge-tweet kalau dia benar-benar ngedukung hukuman mati bagi koruptor. Dan arsip itu masih tersimpan sampai sekarang. Pantes aja, di masa beliau menjabat saat ini banyak banget yang ketahuan. Iya bener banget, tapi banyak yang gak sadar kalau Pak Prabowo itu emang keras banget soal korupsi. Nah pas beliau menjabat, dia ngerti banget apa yang harus dilakukan. Dan udah punya strategi buat memberantas korupsi. Dan ternyata baru-baru ini netizen temuin cuitan lamanya yang bukti sikap tegasnya sejak dulu. Jadi di dalam cuitan Twitter X, itu Pak Prabowo bilang kalau saya tidak bangga Indonesia dicap sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Saya mendukung hukuman mati bagi koruptor. Ternyata emang niat memberantas korupsi itu udah ada jauh sebelum beliau jadi presiden. Bener banget, jauh sebelum jadi presiden, beliau udah punya visi buat bikin Indonesia bebas korupsi. Bahkan beliau juga punya cita-cita buat mastiin seluruh anak Indonesia nggak kelaparan. Pak Prabowo sendiri pernah bilang kalau dia nggak mau ada satupun rakyatnya yang harus tidur dalam keadaan lapar.